Dzaiqatul maut. Pasti kita semuanya akan mencicipi yang namanya al-maut, yaitu kematian. Kita ini tinggal nunggu giliran saja ya Pak. Gak harus nunggu tua, gak harus nunggu sakit. Karena berapa banyak anak muda yang kepada Allah, berapa banyak orang yang sehat sebelumnya futsal, mau di futsal misalnya, istirahat itu kepada Allah. Persiapkan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan mencicipi, merasakan kematian. Wa inna natwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan Allah akan menyempurnakan balasannya nanti di yaumil qiyamah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seseorang yang beramal kebaikan walaupun sangat kecil, khairan yarah, dia pun akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga orang yang beramal dengan amalan yang buruk walaupun itu sangat kecil, syarran yarah, keburukan itu pun akan dia lihat akibatnya nanti di yaumil qiyamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melanjutkan jemaah. Kita bercita-cita apa? Masuk surga tidak? Pengen nggak kita masuk surga Pak? Wallahi itu cita-cita kita tertinggi ya Pak. Dan dijauhkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar, Allah lanjutkan. Barang siapa seseorang zuhziha 'anil nar, yang dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, inilah orang yang sukses sebenarnya di hadapan Allah. Bukan yang hartanya banyak, namun hartanya ini menghambat masuk surga. Bukan jabatannya yang tinggi, namun karena jabatan yang tinggi membuat lalai dari beriman kepada Allah. Bukan anak yang pendidikannya tinggi dan anak yang banyak, namun anaknya ini tidak taat kepada Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Namun orang yang sukses itu yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan surga. Dan Allah lanjutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hati-hati jemaah. Hayat dunia, kehidupan dunia yang kita ada di dalamnya sekarang ini, mata'un, semuanya itu adalah kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan. Ya enggak? Bangunan yang tinggi, insyaallah, Jakarta, la haula wala quwwata illa billah. Itu semuanya mata'un, kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan al-ghurur yang membuat kalian lalai, lupa akan tujuan sejati kita di dunia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 dosa yang menurut kita itu kecil, namun sebenarnya hal ini sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terbebas dari 3 hal ini, jemaah, Allah jamin orang ini akan mendapatkan jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kajian jangan beranjak, tunggu sampai selesai. 3 hal ini jemaah penting sekali. Dari seorang sahabat At-Tauban radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man faraqal jasada min ar-ruh, barang siapa seseorang
yang terpisah antara jasad dan ruhnya, terpisah hati jemaah. Artinya orang ini meninggal. Wa huwa bari'un min thalathin, dan orang ini terbebas dari 3 hal. Fahuwa min ahlil jannah. Maka Rasulullah jamin orang ini dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudah. Apa itu kira-kira jemaah? Yang pertama jemaah, ini bukan dosa besar ya. Ini dosa yang kita anggap remeh gitu ya. Dosa 3 ini yang paling pertama jemaah. Yang pertama adalah al-kibru. Apa itu jemaah? Kibru, merasa besar, lebih hebat, lebih kuat dari yang lain. Yang kedua al-ghulul, yaitu khianat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ad-dainu, hutang. Jadi orang yang terbebas dari dirinya 3 hal, hati-hati Pak. Yang pertama al-kibru, sombong, merasa lebih besar daripada yang lain. Yang kedua al-ghulul, khianat. Yang ketiga ad-dainu, orang ini berlepas diri, gak punya hutang. Maka orang ini akan mudah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu al-kibru, yaitu sombong. Wallahi jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengulang-ulang ayat bagaimana iblis la'natullah alaihi diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari surga, dan dimasukkan dalam api neraka. Itu diulang-ulang ya Allah, diulang-ulang di Al-A'raf, diulang-ulang nanti di Al-Hijr juga diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sombong ini melekat bahkan pada kita manusia juga. Allah Ta'ala memerintahkan semua makhluk Allah, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Wa yaqulu lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika Allah memerintahkan kepada semua malaikat Allah, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud di sini bukan ibadah, tapi apa? Menghormati Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fasajadu, semua malaikat Allah sujud, illa siapa? Iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia membangkang dan sombong. Kenapa sih Pak? Alasan iblis, halo yang kantor Pak, kantor. Kalau nonton TV melek ya, tapi kalau pengajian ini Pak, setan goda, jam siang bolong, apalagi besok hari Jumat Pak. Wallahi ketika Jumat itu ada yang di kanan kiri kadang sampai oh, ya ada Pak yang ini Pak. Hari Jumat Pak ya. Tapi nonton bola jam 1:30 malam, bela-belain Pak. Dia tidur dulu, habis tidur kirain dia mulai nonton bola. 1:30 tuh nggak melek itu, nggak ngantuk. Allah nggak ngantuk. Inilah hebatnya syaitan, goda anak Adam agar nggak dengerin kajian. Tapi kalau nonton bola, tinju, oh itu Pak, ya Allah, siap bela-belain bawa kopi. Ada yang bawa kopi Pak? Besok kalau kajian bawa kopi. Bagaimana setelah khutbah Jumat minum kopi nggak boleh? Minum kopi juga di Jumatan tidak boleh. Ini jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis
laknatullah alaih, ketika diperintahkan untuk menghormati Adam, wastakbar, enggak mau, sombong, wa kana minal kafirin. Karena hal ini Allah naskan syaitan itu termasuk golongan orang-orang kafir. Kemudian di ayat yang lainnya di surat Al-A'raf ataupun di surat Al-Hijr, Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amarta. Di surat Al-Hijr, qala ya iblis ma laka alla takuna minas sajidin. Wahai iblis, kenapa ente tidak taat dengan perintahku? Enggak mau sujud kepada Adam, tidak mau menghormati Adam. Dan jawaban iblis itu logis, masuk akal. Iblis mengatakan, apa? Ana khairun minhu. Enggak mau ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Adam ini baru diciptakan, baru masuk kantor Indonesia Power seminggu yang lalu misalnya. Saya menghormatin dia, saya gitu. Baru diciptain jemaah. Yang lebih hebat lagi, saya akan ngomong, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rob, ana gak mau menghormati Adam. Saya lebih senior di Indonesia Power, saya lebih senior di masjid. Jadi biasa gitu, praktek. Dan yang lebih syaitan ngomongnya, saya dari api, dia dari tanah. Saya ekselon 1, dia ekselon 2. Misalnya, saya direksi, dia karyawan. Masa aneh hormatin dia? Ya. Ada dari kita. Ada apa yang sifat saya lebih baik darinya? Kalau dalam kantor, bagaimana kalau pengajian? Ada teman yang dalam kajian, misalnya ngaji bareng Ustaz Tino, ada pasir, ada teman baca masih Iqra 2, ada yang masih Iqra 2. Antum udah baca juz amma udah lancar, antum di hati ngomong, lah bocah baru aja macam-macam. Barusan aneh juz amma lewat. Ana khairu minhu, saya lebih baik darinya. Sifat syaitan muncul dari maka Allah Ta'ala berfirman, alla tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sabirin. Alla tatakabbaru fiha, wahai iblis, alla tatakabbaru fiha, sesungguhnya jangan ente sombong di surga. Fakhruj innaka minas sabirin, keluar dari surga. Surga ini bukan buat makhluk yang sombong. Boleh jabatan bapak lebih tinggi, monggo. Harta lebih banyak, silakan. Ngajinya lebih baik, alhamdulillah. Jabatannya wah, rumahnya mewah, monggo silakan. Tapi jangan sampai ngomong dalam hati, ana khairun minhu, saya lebih kaya dari dia, saya lebih baik dari dia, jabatan tinggi lebih dari dia. Fakhruj innaka minas sabirin. Sesungguhnya surga bukan buat ente yang sombong. Keluar. Innaka minas sabirin. Sesungguhnya engkau adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun jabatan kita di kantor, di perusahaan, ingat semuanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun banyaknya harta di deposito bapak-bapak, ingat semuanya itu apa Pak? Ini biar yang kantor
Amin ya. Makasih Ustaz Tino, nggak perlu dikit-dikit dari kebelet jatuh sendiri. Alhamdulillah. Apapun jabatan yang Allah berikan, bagaimanapun harta yang Allah titipkan, itu yang paling penting. Nggak boleh sombong, nggak boleh merasa anak khairun minhu. Itu mau ngajinya bapak lebih banyak, hafalannya lebih banyak, puasa sunnahnya lebih sering, nyunnahnya jenggotnya pak, jangan jadi sombong. Celana cingkrangnya jangan bikin sombong gitu loh. Aduh, anu udah jenggotan segini. Ente, anu khairun minhu. Anu lebih dulu daripada ente. Anu lebih baik daripada ente. Nggak boleh cuma. Nggak boleh untuk menyombongkan diri. Alhamdulillah yang sudah mengenal sunnah Rasul SAW, yang sudah hijrah dari yang sebelumnya pekerja di riba, meninggalkan riba, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan hada min fadli rabbi. Hada min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, tidak boleh sombong. Bahkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, demi Allah tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, barang siapa seseorang di hatinya mithqala dzarratin min kibrin, sebiji atom di hatinya dari rasa sombong. Bagaimana kita sombong? Semuanya ini titipan Allah. Apa yang disombongkan? Ibaratnya ada tukang parkir yang sombong itu orang bodoh, Pak. Iya nggak, Pak? Tukang parkir yang parkir ini mobil apa, Pak? Misalnya Ferrari, ini mobil Land Cruiser, macam-macam. Kalau tukang parkir kok sombong, ini goblok. Karena semuanya hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga kita. Apa yang kita miliki sekarang ini, wallahi gak ada yang akan kita bawa mati. Ada gak Pak di antara Bapak? Waduh, ini mobil mewah saya kubur bareng. Ada gak? Ini uang aneh banyak di deposito. Adakah uang kita itu dibawa mati bareng, dikubur bareng? Kalau bisa di morinya bareng, di kafannya, duitnya di sini 50 juta, maksudnya di samping kanan kiri. Wallahi gak akan ada yang kita bawa, jemaah. Gitu saja kok sombong, jemaah. Wallahi jangan sombong, jemaah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Wallahi tidak akan masuk surga seseorang yang ada rasa sombong walaupun sebiji atom dalam hatinya. Maka seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang pengen bajunya hasanan, baik, wa na'luhu hasanan, sendalnya juga bagus. Maka Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sombong itu bukan itu. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqq, antum menolak kebenaran. Ini hadisnya benar. Ini perintahnya dari Allah. Ini perintahnya dari Rasul. Ente ngomong gak mau deh ngikutin sunnah Rasul, kuno, jenggotan kayak embek misalnya. Ente ngapain cingkrang-cingkrang kayak orang kebanjiran misalnya. Ini batarul haqq, menolak kebenaran. Masa sih riba haram, dosanya lebih dari zina? Nah, ini gak percaya. Qurannya ada, hadisnya ada. Ini namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan yang kedua meremehkan orang lain. Karena kebanyakan ustadz ini yang dilihat apa Pak? Kendaraannya. Kalau Ustadz Tino naik beat, alah
baru naik beat ngomongin gue. Nah, aneh terima. Sampai dia naik Alphard. Repot Pak, masa Ustaz naik Alphard? Susah Pak. Hukum tunas, akhirnya apa? Meremehkan manusia. Alah Ustaz ngomong riba. Antum loh, masih naik motor, ngojek ke sini. Apa yang memang Anda gak terima? Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang yang kaya jemaah? Nunggu kita sabda Rasul? Enggak jemaah. Apakah Abu Hurairah periwayat hadis lebih dari 5.000 hadis di beliau riwayatkan orang yang kaya jemaah? Orang yang jabatannya tinggi jemaah? Enggak. Bahkan suatu hari Abu Hurairah ini ahlu sufah jemaah, tinggal di teras masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini tiba-tiba kejam, diruqyah sama sahabat yang lain. Bagaimana ini Abu Hurairah periwayat hadis terbanyak diruqyah? Kemasukan jin? Bukan jemaah. Rupanya apa jemaah? Ketika beliau simak, lam akul mundu yaumai. Diriwayatnya thalathati ayyam. Saya itu bukan kesurupan. Anak tadi kelaparan belum makan 3 hari. Ini sahabat Rasulullah SAW. Sederhana jemaah. Ini ada yang tidur lagi. Alhamdulillah, nikmat Allah jangan diganggu. Karena banyak orang yang susah tidur. Kenapa? Hartanya kebanyakan, jabatnya ketinggian. Mau tidur aja minum obat dulu. Nah, ini kalau dengar pengajian, dengar khutbah langsung tidur Pak. Masya Allah. Nikmat tapi salah juga. Ini jamaah yang mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh meremehkan untuk menolaknya. Ini berarti santai baru kemarin, baru lulus pondok udah ngomong ini dosa, ini itu, ini. Apalagi ada anak yang pesantren pulang dari pondok, bapaknya lagi nonton TV, Pak, bentar lagi sholat, bocil, gitu kan? Bocil dipanggil, baru lulus pondok, ngomong, Pak, jangan kredit lah Pak. Masa beli rumah kredit, beli ini kredit. Jangankan beli rumah masih mending Pak, makan ke restoran aja pakai kartu kredit. Janganlah Pak. Ada bocil baru lulus pondok, akhirnya boleh. Allah hijaukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong itu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Engkau menolak kebenaran dan engkau meremehkan orang lain. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah meremehkan seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Orang ini yang pertama kafiful basar jemaah. Apa kafiful basar? Enggak bisa melihat. Sahabat ini siapa jemaah? Siapa Ustaz Tino? Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau ini orang yang miskin jemaah. Yang kedua kafiful basar jemaah, gak bisa melihat jemaah. Manusia, Rasulullah ada sifat manusiawinya. Rasulullah sedang di Daruna 2 menghadapi pembesar kaum Quraisy. Datang seseorang yang buta, kaum papa, orang yang miskin. Maka Rasulullah berpaling jemaah. Abasa wa tawalla, sampai turun surat Abasa. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepada Nabi orang yang buta, lagi miskin. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Siapa tahu wahai Muhammad, dia adalah orang yang bersuci, mau mensucikan diri. Ini jemaah. Jadi Rasulullah pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika meremehkan, mengabaikan orang yang dianggap tidak mampu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustaz Tino jangan dakwah di masjid Indonesia Power juga. Masjid yang lain ya. Ada musola yang misalnya disuguhin air putih aja, oh besok-besok lagi nggak datang nih. Masa kajian sejam disuguhin air putih, amplopnya terima kasih. Ya Masya Allah,
Kadang kan Ustadz ini, waduh, besok diundang lagi nih. Ya Allah, siapa tahu kita diundang yang ini malah yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Diundang yang ada duitnya 1 juta, 2 juta, dia datang, siapa tahu ini malah sombong. Karena dia apa? Batalul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Ini jemaah, jangan sampai di hati kita ada rasa apa Pak? Sombong. Setinggi apapun jabatan antum, ngaji antum sepintar apapun, jangan sampai meremehkan orang lain. Jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari sifat apa Pak? Sombong. Walaupun pendapat syaitan benar, saya lebih senior dan saya minar dan dia mintain. Saya dari api dan dia dari tanah. Saya direksi, dia bawahan. Wallahi, ini enggak benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah. Jadi orang yang tidak mempunyai sifat sombong dalam hatinya dijamin oleh Rasulullah SAW apa Pak? Masuk surga dengan mudahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua jemaah Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ghulul. Apa Pak? Al-ghulul. Ghulul ini ada di surat Ali Imran surat ketiga ayat 161. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Wa ma kana linabiyyin an yaghul, sesungguhnya Nabi Muhammad tidak pernah berbuat ghulul atau khianat. Karena ayat ini turun beranggapan Rasulullah ketika membagikan harta rampasan tidak adil. Maka turun ayat ini. Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah berbuat ghulul jemaah. Ada satu kisah jemaah. Ada seorang hamba sahayanya Nabi SAW, budaknya Nabi SAW. Bukan budak orang Sunda, anaknya Pak. Budak ada orang Sunda, barudak namanya Pak. Nah ini budak, hamba sahaya Nabi SAW. Namanya Miqdam jemaah. Miqdam ini ketika perang Khaybar tahun 7 Hijriah jemaah. Miqdam ini mengalahkan musuhnya dalam perang. Ketika musuhnya kalah, musuhnya meninggalkan harta perang yang dikenal dengan ghanimah. Yang ghanimah ini harusnya dikumpulkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan membaginya. Namun Miqdam ini tertarik jemaah. Ketika musuhnya kalah, dia pengen banget memiliki secari kain jemaah, secari kain merah yang membuat Miqdam terpesona. Adapun harta rampasan yang lain diserahkan ke Rasulullah SAW. Pedang musuhnya, harta musuhnya diserahkan ke Nabi SAW. Namun ada secari kain yang disembunyikan oleh Miqdam. Kalau saya kasih ke Rasulullah, belum tentu Rasulullah nanti ngasih ke anak. Akhirnya disembunyikan jemaah di bajunya. Ketika Miqdam berjalan, tiba-tiba panah melesat mengenai dadanya, mengenai jantungnya, dan Miqdam terkapar dan meninggal dunia jemaah. Maka para sahabat yang lain nggak tahu perbuatan Miqdam jemaah. Para sahabat yang lain bertakbir Allahu Akbar, bergembira. Karena apa jemaah? Miqdam ustusyhid, mati syahid menurut para sahabat yang lain jemaah. Maka hal ini terdengar oleh baginda Nabi alaihi wassalam, bahwasanya Miqdam mati syahid ya Rasulullah. Para sahabat bertakbir, senang ada salah sahabat yang terbunuh. Maka Rasulullah SAW menjawab, "La, Allah tidak. Miqdam tidak mati syahid. Dia termasuk minal hulul, orang yang melakukan perbuatan hulul jemaah.
secari kain itu mahal atau tidak, Pak? Ya, sesuatu yang nggak mahal. Sorban, Pak, sorban. Dia pengen mendapatkan yang masukkan di bajunya. Dengan perbuatan tersebut jemaah, yang harusnya Mikdam mati syahid malah mati konyol jemaah. Fana'udzubillahi min dzalik. Ini namanya hulul jemaah. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Walaupun itu hal yang menurut kita sepele jemaah. Ada sajadah masjid. Masjid beli 25. Setahun kemudian tinggal 20. Misalnya dibawa masing-masing oleh jamaah. Wallahi jamaah, ini hulul jamaah. Sendal masjid jamaah, sendal wudhu sebelumnya 20 misalnya, jadi 5 pasang. Ini hulul jamaah. Karena itu waqfun lillah, diwakafkan untuk Allah, bukan untuk pribadi. Bahkan jamaah makanan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'atan, yang terkenal dengan Khulafaur Rasyidin yang kelima, yang beliau hanya memimpin selama 3 tahun. Tahun 62 Hijriah sampai 65 Hijriah. Jemaah. Namun setelah dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, gubernur Madinah, Madinah menjadi apa? Maju, berkembang. Begitu juga seseorang yang diberikan amanah di Indonesian Power, bisa seperti Umar bin Abdul Aziz, wallahi Indonesian Power semakin maju, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Contohnya apa Umar bin Abdul Aziz jemaah? Beliau ini ketika ada tamu jemaah, tamu. Antum punya tamu, Pak? Tamu. Wafdun itu tamu. Tamu itu dicek jemaah. Ketika mau masuk kantornya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ditanya tamunya, ente itu tamu untuk pribadi atau urusan negara? Tamu yang pertama mengatakan, ya Amirul Mukminin, ana tamu pribadi dari keluarga antum. Umar bin Abdul Aziz langsung ngomong ke ajudannya, matiin lampu kantor. Matiin lampu kantor. Dulu belum kan lampu, Pak, lilin, matiin semua. Ini kalau urusan apa, Pak? Pribadi. Karena lampu lilin itu milik negara, rakyat. Ini kalau benar-benar pemimpin kayak gini, Pak, wallahi maju. Kemudian datang tamu kedua, ditanya oleh ajudannya, ente tamu untuk apa? Negara. Tamu pribadi suruh keluar, lampu dihidupin lagi untuk tamu negara. Ini jamaah. Karena khawatir memakai fasilitas negara itu termasuk hulul, khianat kepada rakyat jamaah. Ada yang pakai mobil kantor untuk pribadi, Pak? Ada, Pak? Banyak. Hati-hati jemaah. Miqdam menyembunyikan sesuatu, kain jemaah, kemudian tertusuk panah. Rasulullah mengatakan dia tidak mati syahid. Bagaimana kalau orang ini pakai mobil kantor ke puncak, kecelakaan, meninggal dunia jemaah? Bukan karena tugas, tapi tamasya bersama keluarga. Hati-hati jemaah. Fasilitas kantor Indonesian Power BUMN juga, Pak, milik negara. Umar bin Abdul Aziz lampu aja nggak berani pakai, Pak, kalau untuk kepentingan pribadi jemaah. Ini malah sengaja, karena ini milik negara, mumpung ngejabat, wah, haji mumpung, kesempatan dalam kesempitan, sengaja untuk keluarganya. Ya, na'udzubillah.
Khawatir ini menghalangi seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu mobil ente terbawa kemana? Jalan-jalan. Ditanya oleh Allah, ini mobil siapa? Mobil negara. Bensin siapa? Bensin negara. Atas pajak rakyat. Allah akan dipertanggungjawabkan jemaah yang digunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut kita sepele jemaah, tapi menurut Allah ini besar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan kita dari ghulul, memakai hak orang lain, memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Contoh ghulul atau ghosok jamaah. Pernah nggak Pak masuk masjid sendalnya sebelumnya kering, keluar masjid sendalnya jadi basah, padahal nggak turun hujan? Pernah nggak Pak? Ustaz pernah, tapi saya yang buat basah. Ya bapak ini pelakunya rupanya ini ya. Ini juga nggak boleh Pak. Ghosok ini. Pak pakai sendal bagus, sendal dari kulit, sepatu dari kulit, mau berwudu. Alhamdulillah di sini nggak perlu Pak ya. Wudunya harus keluar masjid dulu. Akhirnya pakai sendal orang, walaupun mereknya Swallow. Ada sendal paling ini kan Swallow Pak ya. Sebelumnya sendalnya kering, dipakai oleh bapak. Sengaja posisinya ke sana, benerin kayak tadi pakai biar nggak ketahuan habis dipinjem Pak. Dilap-lap dikit, tapi tetap basah. Orang yang keluar masjid kaget, lah hujan nggak apa kok jadi basah, apalagi jadi kotor. Wallahi Pak, zalim, ghosab, dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sendalnya udah tulisan sendal wudu halal, sendal masjid halal, sendal teman haram kalau nggak izin. Kalau pesantren ya santri itu pakai handuk teman Pak biasanya. Handuk dia masih jemur nggak pakai handuk. Handuk temannya dipakai sek-sek-sek, di situ jemur lagi. Ini gosok. Dosa nggak Pak? Terhitung zalim. Adzulmu dzulmatun yaumil qiyamah. Kezaliman ini adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Ini jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jawabnya. Ini kedam. Karena salah satu dosa yang menurut Mikdam ini nggak berbahaya, namun rupanya karena satu dosa ini membuat Mikdam, seorang sahabat yang harusnya mati syahid, maka Rasulullah SAW mengatakan dia tidak mati syahid, dan dia termasuk orang yang melakukan dosa ghulul. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Orang yang terlepas dari sifat ghulul ini jemaah, tidak berani memakai fasilitas umum, fasilitas negara untuk pribadi, tidak berani menggunakan hak orang lain untuk pribadi, orang ini pun akan dipermudah oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga jamaah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ad-dainu, yaitu hutang. Makanya jamaah, bahasa Arab hutang dengan agama itu dekat dan sama, hurufnya sama, tinggal fathah dan kasrah doang. Bahasa Arab agama itu apa Pak? Ad-dinu. Bahasa Arab hutang apa Pak? Ad-dainu. Ad-din kasrah agama, ad-dainu fathah hutang. Saking eratnya masalah hutang dan juga agama. Jangan mudah hutang kalau nggak mampu membayarnya. Kredit ini hutang. Arisan ibu-ibu punya ibu-ibu Pak, suka hutang nggak? Oh enggak Ustaz, saya nggak hutang. Arisan itu juga hutang bergilir. Janganlah Pak, hutang ini berbahaya coba. Bahkan Nabi SAW bersabda, nafsul mu'mini
mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nafsul mu'min, wallahi jiwa seorang mukmin yang telah meninggal, mu'allaqatun tergantung bidainihi dengan hutang-hutangnya, hatta yuqda anhu sampai ia tebus dan ia bayar. Ini jamaah. Dan ayat terpanjang dalam Al-Quran membuktikan pentingnya hutang. Nggak ada Pak ayat terpanjang mengalahkan ayat hutang. Satu halaman, kalau di juz amma itu satu halaman, An-Naba itu bisa 30 ayat. Ini satu halaman di surat Al-Baqarah ayat 282. Wallahi dari ayat terakhir ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma sampai baris 1 2 3 sampai ke 15. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Satu ayat enggak putus, ini hutang. Hutang. Saking pentingnya hutang dijadikan satu ayat yang enggak putus. Agar tidak ada alasan orang untuk tidak bayar hutang, jemaah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kullu syahid yaghfirullahu dzanbahu illa dain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa orang yang mati syahid, semua dosanya. Sebelumnya orang yang mati syahid ini berzina, Allah ampuni. Sebelumnya makan riba, Allah ampuni. Sebelumnya pernah membunuh orang, Allah ampuni. Tapi satu dosa, iladain, namun hutang enggak, jemaah. Enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bergayalah sesuai dengan kemampuan. Bisanya punya sepeda, ya punya sepeda itu. Bisanya punya motor, ya beli motor saja. Jangan beli mobil yang akhirnya hutang dan kredit. Wallahi rugi. Dia naik mobil nggak tenang, mobilnya digas, kredit. Masih kredit itu. La ilaha illallah. Bergayalah sesuai dengan apa? Kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu enggak membebani hambanya kecuali semampunya. Ini jangan makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ada salah satu doa yang Nabi sering baca. Nabi itu sering baca doa. Kita baca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal ma'tham, dari perbuatan dosa, wal maghram, dan terlilit hutang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu ma'tham ya Rasulullah? Dengan maghram apa hubungannya wahai Rasulullah? Dosa dan hutang." Maka Rasulullah SAW, al-gharib, orang yang suka hutang, idza hadatsa kadzaba, hobinya bohong. Iya Pak. Wallahi orang yang punya hutang hobinya bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika janji hobinya mengingkari janji. Maka ya Rasulullah banyak doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan terlilit hutang. Karena orang yang suka hutang ini hobinya bohong. Dan ketika janji, mohon maaf Pak, dulu udah berjanji, aduh, usaha saya bangkrut nih, gajinya macet, BUMN seret, masa BUMN seret? Dia aneh, bohong Pak.
Hobinya bohong, mengingkari janji. Dan yang lebih aneh Pak sekarang, tukang hutang yang punya hutang lebih galak daripada yang dihutangi. Iya, malah galak dia. Mohon maaf, malah kita yang melas. Mohon maaf nih, kayaknya udah berapa tahun nih udah saatnya bayar hutang. Ente ini kadang-kadang gitu kan, malah galak dia. Oh iya, ini aneh Pak. Orang yang jadi galak, judes, melengos. Wallahi jamaah, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin tergantung dari hutangnya. Hatta yufdha anhu, sampai dia bayar di dunia. Walaysa thamma dinarun wala dirham. Kalau di akhirat enggak ada dinar lagi, enggak ada dirham. Hasanati, kebaikan orang-orang tersebut jemaah. Salatnya bisa habis karena hutangnya. Amalan puasa sunnahnya bisa habis karena hutangnya di dunia. Qiyamul lailnya bisa nol karena banyak hutang di dunia yang belum dia bayar. Maka akan dibayar di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bergayalah sesuai isi kantong. Jangan banyak hutang. Istri yang solehah itu malah bilang ke suaminya, Pak jangan hutang. Bukan malah manas-manasin istri yang solehah. Pak tetangga beli kredit mobil baru, kita panas mobil kita jadul, harus yang baru juga. Ini istri yang perlu dipertanyakan jemaah. Didik yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang solehah membuat suaminya semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Bukan malah istri yang solehah itu bukan malah, Pak, Bapak kan mumpung jabatannya powernya, mobil kan Sabtu Minggu nganggur. Iya, pakai aja Pak, sikat. Pulang kampung. Wallahi jamaah, istri yang solehah yang membuat kita semakin taat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jamaah, man faraqat jasada minar ruh wa huwa bari'un min thalath dakhala jannah. Barang siapa seseorang yang terbebas dari 3 hal ini, al-kibru sombong, al-ghulul khianat, ad-dainu hutang, Rasulullah jamin orang ini dengan mudahnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan diri kita dari sifat sombong, sifat khianat, dan juga membebaskan kita dari hutang piutang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada salah dari anak pribadi. Ada pertanyaan kira-kira Bapak? Ada pertanyaan dari yang hadir? Tidak ada? Mogok? Gak ada Pak? Kalau gak ada, nanti anak tanya. Insyaallah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan? Tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.